Olimpiade baru selesai. Waktu satu persatu pemain bulu tangkis kita berguguran. Saya percaya bukan cuma saya, banyak dari kita yang wah, gimana nih? Bisa dapat emas nggak kita nih ya? Kita dengar berita-berita si A gugur gitu. Terus di tengah-tengah berita yang lagi begitu, ini tanpa bermaksud apa-apa terhadap orang Filipina, oke? Kita sungguh-sungguh menghormati orang Filipina, tapi sama Filipina dapat emas duluan. Waduh, Filipina udah dapat emas nih. Begitu ya. Berita-berita yang kita dengar mempengaruhi kita. Sampai akhirnya tiba-tiba kita dapat emas. Iya kan? Dari panjat tebing kan? Waktu saudara dengar, saya nggak tahu saudara lihat atau karena ada di YouTube, ada di TV gitu ya. Saudara lihat atau saudara dengar terlebih dahulu bahwa Indonesia dapat emas pertamanya. Rasanya itu wow banget gitu. Dan di tengah-tengah wow bangetnya itu datanglah emas yang kedua kan. Begitu. Nah, berita mempengaruhi kita. Ya. Dan di dalam konteks kemerdekaan, saudaraku, ini lebih penting lagi, ini lebih luar biasa lagi. Waktu Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi, ya kan? Beliau baca ini enggak tahu di depan berapa orang, tetapi berita yang beliau sampaikan ini pasti lewat radio kan? Sampai ke seluruh Indonesia. Tidakkah kita setuju bahwa berita yang beliau sampaikan ini mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia? Semua jadi bangun, semua jadi bangkit, semua jadi percaya kita merdeka. Apapun situasi di tiap daerah, semua jadi bersatu. Menjadi berita baik yang membentuk bangsa kita. Sampai saat ini. Saya nggak tahu kalau nggak ada cerita ini, nggak ada pembacaan ini, apakah kita bisa menjadi bangsa yang seperti ini. Berita baik, kabar baik, membentuk hidup kita. Dan kalau ini mengubah, menentukan nasib bangsa kita, ya, firman Tuhan juga penuh dengan berita baik. Dan saya mau mengajak kita memperhatikan betul-betul bahwa teks proklamasi merubah kehidupan bangsa. Berita baik dari Tuhan yang namanya gospel, Injil, itu merubah kehidupan setiap orang. Nah, saya mau ajak kita lihat dari salah satu kabar baik yang paling penting yang disampaikan oleh firman Tuhan dari 2 Korintus 5. Saya baca sebentar ayat 17 sampai 21 dari 2 Korintus 5 ini ya. Tolong kita ikuti bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah. Dari semua yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah yang dikatakan Injil, yang merupakan kabar baik. Yang dari di awal ayat ini mengatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, apapun juga yang lama itu.
yang penuh dengan pengalaman tidak enak, yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan kegagalan, yang penuh dengan kesakitan, yang penuh dengan kejatuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan ini terjadi karena apa yang Tuhan lakukan, apa yang Yesus lakukan bagi kita. Saudaraku, Injil ini kalau kita definisikan, ya, sesuatu yang mungkin kita sudah tahu, tetapi mari kita perhatikan betul-betul kembali betapa berharganya berita ini. Yang secara detail saya katakan, kabar baik bahwa Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Kemudian sebagai manusia dia menjalani kehidupan yang sempurna dan tanpa dosa. Tapi kemudian dia harus mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa dan mendamaikan kita dengan Allah. Kemudian setelah itu, setelah dia disalibkan, dia mati, dia dikuburkan. Setelah dia dikuburkan, dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, menjamin penebusan kita untuk selama-lamanya. Dia menang, mengalahkan iblis dan kerajaannya. Dia naik ke surga, menjadi Tuhan atas segalanya. Dan setiap orang yang bertobat dan percaya kepadanya menerima pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Inilah kabar baik itu bagi setiap kita yang merubah kehidupan kita. Ini adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Nasihat berisi saran, rekomendasi, nasihat untuk terserah mau dilakukan atau tidak dilakukan. Kita mau ikuti atau kita tidak mau ikuti dengan perbuatan. Itu nasihat. Tetapi Injil bukan nasihat yang baik, tetapi kabar baik. Berita atau informasi dari apa yang terjadi dan dilakukan oleh orang lain. Betul tidak? Oleh Yesus. Bukan sesuatu untuk kita lakukan, tetapi berita apa yang Yesus sudah lakukan. Dan sekarang pilihan di kita. Kita terima atau enggak kabar baik itu? Kita percaya atau enggak kabar baik itu? Nah, saudaraku, dari ayat-ayat yang kita baca ini, Injil yang adalah kabar baik, Alkitab mengatakan harus diresponi. Setiap kita tahu Injil, setiap saudara terima Injil, setiap saudara terus mendengar Injil, ya kan? Ini harus diresponi dengan dua hal. Respons yang pertama dari Injil, kita harus meresponinya dengan bertobat. Bertobat sebagai respons kita kepada berita ini yang Allah sampaikan. Bertobat, itu yang pertama. Markus 1 ayat 14-15. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, gitu ya, Injil diberitakan. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Lalu apa? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi kita harus meresponi berita Injil ini dengan pertobatan. Pertobatan secara singkat yang berarti perubahan dalam pikiran, sikap dan cara pandang kita yang mempengaruhi perbuatan dan tingkah laku kita. Ya, perubahan dalam pikiran, sikap dan cara pandang. Pertobatan juga berarti komitmen untuk kita hidup taat kepada Kristus. Dan bukan cuma komitmen kita taat, tetapi kita mau mengarahkan masa depan kita sesuai dengan rencana Kristus. Bertobat yang ketiga berarti kita berbalik. Berbalik dari kehidupan yang menjauh, dari kehidupan yang berlawanan dengan ketuhanan Kristus kepada kehidupan yang mendekat, kehidupan yang sesuai dengan ketuhanan Kristus. Respons kita terhadap Injil adalah bertobat. Jadi kalau kita tadinya hidup dalam gelap, kalau saudara meresponi Injil, saudara bertobat, saudara keluar dari gelap, saudara hidup di dalam terang. Kalau saudara tadinya hidup di dalam dosa, saudara bertobat,
saudara berhenti berdosa, hidup dalam dosa, dan saudara hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kalau kita orang yang tukang komplain, ngomel, menggerutu, terus menerus bertobat setelah mendengar Injil, berarti kita berhenti komplain dan kita menjadi orang yang mengucap syukur. Itulah pertobatan secara singkat. Tetapi kembali lagi, Injil yang adalah kabar baik harus diresponi selalu dengan pertobatan. Tidak bisa tanpa pertobatan, saudaraku. Kalau saudara menerima Injil sebagai kabar baik yang meninabobokan saudara, yang membuat saudara ngerasa, wow saya dapat kabar baik, wow saya dapat pengharapan, wow saya dibangun, tetapi tidak memberikan pertobatan, tidak menghasilkan pertobatan di dalam kita, maka Injil itu tidak mempunyai dampak apa-apa di dalam hidup saudara. Karena respons pertama terhadap Injil adalah pertobatan. Yang kedua, respons kita terhadap Injil adalah iman. Yaitu kita mempercayai, kita mengandalkan Yesus. Yohanes 20 ayat 30 dan 31 mengatakan begini. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu atau kamu karena percaya, kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Iman yang menyelamatkan menuntut kita percaya, saudaraku, kepada Yesus. Mengandalkan Dia untuk keselamatan hidup kita. Kalau tadi saya katakan berita berbeda dengan nasihat, saya mau mengatakan bahwa percaya berbeda dengan setuju. Saudara menyetujui sesuatu, saudara menyetujui pernyataan, nggak cukup saudara. Oh iya, Tuhan betul, saya setuju. Tuhan mati di kayu salib. Nggak cukup saudaraku. Bukan merupakan persetujuan mental terhadap suatu pernyataan. Tetapi percaya berarti percaya, yakin dengan teguh kepada Kristus. Pernah gak saudara dengar, wah dokter si A ini jago dia. Sakit apapun juga saudara berobat ke dokter ini. Saudara dengar banyak kesaksian, orang disembuhkan. Saudara bisa setuju dengan itu. Memang dokter itu katanya jago. Tapi saudara percaya gak? Bahwa betul-betul dokter itu bisa mengobati sakit saudara. Beda kan? Setuju dengan percaya. Itu beda. Nah, beriman sekali lagi bukan hanya setuju. Mari kita tangkap ini saudara. Jangan jadi orang Kristen yang setuju dengan firman. Tidak cukup. Jangan jadi orang Kristen yang setuju dengan oh memang Yesus sudah melakukan ini. Tidak cukup. Kita harus percaya. Bahwa Tuhan betul-betul yang mati di kayu salib bagi kita memberi masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi kita. Bagi keluarga kita. Jadi pertobatan, jadi Injil, kabar baik itu harus diresponi dengan pertobatan dan dengan percaya. Dan hasil dari respons kita terhadap Injil sekarang. Apa hasil dari respons kita terhadap Injil? Setiap orang yang bertobat dan percaya, Alkitab katakan menerima pengampunan dan penebusan atas dosa. Ini tidak bicara mengenai layak atau nggak layak. Ini nggak bicara mengenai pantas atau nggak pantas. Tetapi kita yang bertobat dan percaya, kita yang menerima Injil, kita bertobat dan percaya, kita selalu menerima pengampunan. Saya baca dulu Roma 10, 8-9. Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Jika engkau percaya kepada Dia, kepada Yesus,
maka engkau akan diselamatkan, engkau akan diampuni. Secara lebih spesifik lagi Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Matius 26, di dalam setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, betul tidak? Yesus mengatakan inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Artinya, kalau saudara terima Injil, konsekuensinya saudara diampuni. Tidak peduli berapa besar dosa yang pernah saudara buat. Tidak peduli berapa banyak dosa yang saudara buat. Tidak peduli saudara jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Tidak peduli berapa sering. Tetapi kita selalu akan menerima pengampunan Tuhan. Pada waktu kita menerima Injil. Karena pengampunan adalah hasil dari pertobatan dan iman saudara kepada Injil. Saya melayani satu anak muda yang melakukan kesalahan yang begitu fatal menurut dia. Dan saya berbicara berjam-jam. Tetapi dia tetap mengatakan, apa yang saya lakukan tidak terampuni. Selesai sudah semuanya. Saya memberitakan Injil kepada orang ini. Dan saya mengatakan, Yesus mati buat kamu. Yesus mengampuni dosamu kalau engkau percaya kepadanya. Dan akibat dari kamu menerima Injil, yaitu kamu bertobat, kamu beriman, akibatnya kamu diampuni. Susah banget saudara. Tapi saya mau tidak ada seorang pun dari kita yang miss mengenai hal ini. Tetapi di sisi lain kita perlu mengerti bahwa pengampunan itu selalu adalah hasil pertobatan dan iman kepada Injil. Jangan juga menganggap murah begitu loh. Wah saya diampuni, Tuhan baik kok. Tuhan baik, Tuhan pasti ampuni saya. No, bukan itu poinnya. Tetapi percayakah saudara bahwa Yesus mati buat saudara? Saudara responikah itu dengan saudara bertobat? Saudara beriman? Dan kemudian saudara terima pengampunan dari Tuhan. Seringkali yang saya lihat, yang seringkali sulit kita mengampuni diri kita sendiri. Begitu banyak orang yang merasa dia buat kesalahan yang begitu besar atau begitu bodoh. Sampai dia tidak bisa ampuni diri dia sendiri. Kemudian saya katakan kamu harus bisa mengampuni diri kamu sendiri. Dasarnya apa? Kesalahan saya begitu besar. Kamu harus bisa mengampuni diri kamu sendiri dengan alasan cuma satu. Karena Tuhan sudah ampuni kamu untuk dosa itu. Untuk kesalahan itu. Jadi kita menerima pengampunan dari kita menerima Injil. Kita menerima penebusan, pembebasan, kelepasan dari ikatan. Itu juga saudaraku yang saya ingin sampaikan. Bahwa Injil yang saudara terima, yang saudara percayai itu menebus, membebaskan, melepaskan saudara. Jangan pernah saudara tertipu dengan mengatakan saya tidak bisa lepas dari kecanduan ini. Saya tidak bisa keluar dari kecanduan ini. Dari keterikatan ini. No. Kalau saudara mengatakan saudara tidak bisa lepas dari satu keterikatan. Artinya Injil tidak cukup kuat untuk memutuskan ikatan tersebut. Injil bisa saudara. Injil bisa kok. Kita cuma perlu terima itu dengan iman dan melangkah dengan iman. Bahwa Injil mengampuni. Kalau saya menerima Injil, saya diampuni. Kalau saya menerima Injil, saya dibebaskan, saya dilepaskan. Itu kenapa Injil merupakan kabar baik. Itu kenapa Injil merupakan dasar dari semua kabar baik yang saudara perlu dengar. Mulainya selalu dari situ. Jadi hasil dari respons kita terhadap Injil, yang pertama kita menerima pengampunan. Dan yang kedua, hasil dari respons kita terhadap Injil, dikatakan setiap orang yang bertobat dan percaya
menerima kehidupan kekal. Itu yang dikatakan. 1 Yohanes 5 ya, ayat 11 dan 12. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, hidup yang kekal sebagai hasil dari pertobatan dan iman kita kepada Injil. Dan bicara mengenai hidup yang kekal, nanti kita akan mengatakan ini sesuatu yang nanti kan, kalau di surga kan. Betul, saudaraku, hidup kekal berbicara mengenai kehidupan saudara nanti di surga. Berbicara mengenai upah saudara nanti. Tetapi bukan hanya itu. Hidup yang kekal bukan hanya berbicara mengenai upah masa depan. Tetapi hidup yang kekal juga berbicara mengenai bagaimana saudara menjalani kehidupan ini, saat ini. Karena saudara tahu saudara mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal membuat saudara akan menjalani kehidupan itu tidak main-main, saudara. Kalau saudara tahu saudara dapat hidup yang kekal, membuat saudara bahasanya menjalani kehidupan yang berkualitas. Yaitu kehidupan yang penuh dengan tujuan sekarang ini. Membuat kita tidak lagi, kalau saudara menerima hidup yang kekal, saudara akan memutuskan untuk tidak lagi hidup bagi dosa. Kita tidak lagi hidup untuk memuaskan hawa nafsu. Bukan itu panggilan kita, bukan untuk itu kita hidup. Tetapi kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan di dalam kekudusan. Hidup yang kekal dalam konteks sekarang itu artinya kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan di dalam kekudusan. Kita hidup bukan hanya untuk tujuan-tujuan duniawi, tapi kita hidup untuk tujuan Tuhan. Kita hidup untuk hidup di dalam terang dan bukan di dalam gelap. Itulah pengaruh dari hidup kekalnya yang sekarang, saudara. Tapi ini yang kita terima dari Tuhan. Ini yang kita terima dari Injil. Membuat kita mendapatkan pengampunan, membuat kita mendapatkan hidup yang kekal nanti, tetapi kita mempunyai kehidupan yang berkualitas, yang bertujuan pada saat ini. Nah, kitab Yohanes sedikit berbeda menjelaskan hidup yang kekal, saudaraku. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yohanes mengatakan begini, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itulah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang intinya mengatakan hidup yang kekal berarti memiliki hubungan yang real, yang nyata dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang personal, yang pribadi dengan Tuhan. Itulah hidup yang kekal dalam versinya Yohanes. Dan saya mau menantang saudara, setiap kita di sini adalah orang percaya, betul tidak? Kita percaya kepada apa? Kita percaya kepada Injil. Betul tidak? Karena kita orang yang percaya kepada Injil, selalu pertobatan harus menjadi respons kita. Tidak peduli seberapa hebat saudara. Selalu kita perlu bertobat. Tetapi juga bukan cuma bertobat, kita harus beriman kepada Yesus. Apapun yang terjadi. Dan kemudian kalau kita menerima Injil, kita harus bersedia menjadi orang yang diampuni. Saya tidak tahu ada nggak di sini orang yang masih merasa saudara, apa masa lalu saudara tidak terampuni? Ada enggak? Kalau masih ada, biarlah kebenaran ini memerdekakan saudara bahwa waktu saudara percaya kepada Injil, saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus, dosa saudara tidak peduli seberapa besar, tidak peduli seberapa luar biasa, diampuni oleh Tuhan. Pun, ya, kita bertobat, jatuh lagi. Gitu ya, bertobat aja lagi, percaya aja lagi, pasti diampuni lagi. Saudara ingat gak waktu Tuhan Yesus jawab pertanyaan dari Petrus, berapa kali ya aku harus mengampuni? Petrus jawab berapa? 70 kali 7. Tidakkah itu menggambarkan itu juga besarnya pengampunan Tuhan kepada kita? Yang penting setiap kali kita jatuh, bertobat, minta ampun, percaya, dan bangun lagi. Pun kalau itu setelah itu kita jatuh lagi, bangun, jangan terus tinggal di dalam dosa, di dalam perasaan sudah tidak terampuni.
Buat saya tidak ada kata nasi menjadi bubur yang gak bisa dirubah jadi nasi lagi di dalam kekristenan. Selama kita masih hidup, selama Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada itu. Selalu ada kesempatan kedua, selalu ada anugerah, selalu ada kemurahan Tuhan. Selalu ada pengampunan Tuhan. Untuk membuat kita bangun lagi, jalan lagi, bangun lagi, jalan lagi. Walaupun habis itu jatuh lagi, bangun lagi, jalan lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jalan lagi. Firman Tuhan mengatakan berapa kali orang benar jatuh? 7 kali orang benar jatuh, tapi kemudian apa? Dia bangun lagi, dia jalan lagi, saudaraku. Mari kita menjadi orang Kristen yang mengerti bahwa selalu tersedia pengampunan buat kita. Tetapi juga bukan cuma pengampunan yang tersedia buat kita, tetapi kehidupan kekal. Dan kalau saudara percaya saudara hidup, ini pertanyaan yang untuk tahu orang ini Kristen, kamu mati kemana gitu kan? Pernah gak saudara diajarin gitu? Ini untuk tahu orang ini Kristen atau bukan, coba tanya dia matinya kemana. Kalau dia mati dia kemana? Kalau dia ragu-ragu dia mati, dia belum tahu dia kemana, nah mungkin dia belum lahir baru gitu katanya. Jadi kita perlu menegaskan, kita perlu menceritakan Injil kepada dia. Sampai dia yakin bahwa kalau dia mati dia masuk surga. Tetapi inti dari kepercayaan kita bahwa kalau kita dapat hidup yang kekal, kalau kita mati masuk surga, kalau saudara percaya itu, ya, bukan cuma percaya bahwa kalau saudara mati, saudara masuk surga. Kalau saudara percaya saudara mati masuk surga, kalau saudara percaya saudara dapat hidup yang kekal, saudara akan tidak menyia-nyiakan hidup saudara sekarang. Itu konsekuensinya, itu hasilnya. Kalau saudara menyia-nyiakan hidup sekarang, kalau saudara hidup masih di dalam gelap, kalau masih hidup di dalam dosa, kalau saudara masih hidup tanpa tujuan, kalau saudara masih hidup di dalam gelap, kalau saudara masih hidup semau saudara, berarti saudara tidak yakin saudara mati, saudara dapat hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal akan mempengaruhi hidup saudara sekarang. Hidup yang kekal akan mempengaruhi hidup saya sekarang, sehingga saya tidak lagi menyia-nyiakan hidup saya sekarang. Saya hidup untuk tujuan Tuhan, saya hidup harus di dalam terang, karena saya tahu saya dapat hidup yang kekal dari Tuhan. Dan memiliki hubungan yang pribadi yang real dengan Yesus. Itulah hidup yang kekal. Yang dikatakan oleh Yohanes tadi. Bukti saudara tahu, saudara percaya bahwa saudara mendapat hidup yang kekal waktu saudara mengenal Tuhan. Waktu saudara membangun hubungan yang pribadi, yang real, yang personal dengan Tuhan. Dan inilah jadi pertanyaan refleksi saya buat setiap kita. Apakah Tuhan real buat saudara? Apakah saudara punya hubungan yang real, yang nyata, yang personal dengan Tuhan? Saya tidak bisa bayangkan kalau saya hidup dengan Tuhan yang jauh, yang tidak bisa saya jangkau. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya hidup sebagai orang percaya yang cuma percaya aja dia Tuhan dengar. No, Tuhan bukan cuma, saya tahu Tuhan dengar, bukan cuma itu, tapi dia begitu real, dia begitu nyata di dalam hidup saya. Sehingga setiap kali saya berdosa, karena dia real, dia nyata, saya bisa datang lagi minta ampun, bertobat, minta ampun, dan saya tahu dia ampuni saya. Sehingga setiap kali saya ada di dalam bahaya, saya bisa datang kepada dia, saya bisa berteriak kepada dia, saya bisa berseru kepada dia, dan saya tahu saya dilindungi oleh dia. Apakah saudara merasakan itu? Apakah saudara mengalami itu? Saudara perlu mempunyai hubungan yang real. Saya melayani satu orang yang mengatakan kepada saya bahwa dia punya banyak mentor. Jadi setiap kali dia punya pertanyaan, dia bisa tanya kepada mentor. Dan mentor itu akan menjawab. Tetapi setelah beberapa lama saya bersekutu, berhubungan dengan orang ini, saya mengatakan, saya merasa bahwa yang kamu perlukan bukan mentor jarak jauh. Yang kamu perlukan adalah orang yang hidup bersama-sama dengan kamu, mendampingi kamu di dalam setiap persoalan kehidupan kamu. Tahukah saudara, yang kita perlukan bukan Tuhan yang jauh. Yang kita tanya aja sama Tuhan, nanti gak tahu deh Tuhan jawab atau enggak. Gak tahu deh. Gitu. Tapi pokoknya kita belajar aja tentang Tuhan. No, Tuhan kita adalah Tuhan yang real, yang nyata. Kalau Yesus datang ke dunia cuma untuk saudara, tidakkah itu menandakan betapa dia betul-betul ingin hidup setiap hari bersama dengan kita? Saya berdoa kita mengalami itu. Mengalami Tuhan yang real, yang nyata, yang personal di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara bisa curhat apa aja kepada dia. Apa aja saudara bisa curhat. Saudara bisa menyatakan apa aja kepada dia. Karena dia tahu juga. Tetapi yang penting dia menyertai saudara. Dia ada bersama-sama dengan saudara.
Akhirnya saudaraku, Injil yang beritanya adalah Yesus mati, dikubur, bangkit, naik ke surga untuk pengampunan dan keselamatan kita. Injil ini merupakan jawaban dan kekuatan bagi akar dari apapun masalah hidup kita. Injil, jawaban bagi semua permasalahan kita, akarnya dari situ. Apapun permasalahan hidup kita, Injil merupakan jawaban. Sedemikian sehingga kita harus memberitakan Injil selalu. Bukan cuma kepada orang lain, tapi juga kepada diri kita sendiri. Karena Injil merupakan solusi utama bagi setiap permasalahan rohani. Saya tulis begini, Injil merupakan solusi utama bagi setiap permasalahan rohani. Tidak berarti penyebab dari permasalahan selalu adalah hal-hal rohani. Tidak berarti semua permasalahan sebabnya adalah hal rohani. Tetapi tetap akar dari setiap permasalahan memang rohani. Dosa kan? Betul tidak? Dan Injil selalu menjadi jawaban. Mulainya dari situ. Apapun permasalahan saudara, bahkan masalah-masalah jasmani, masalah uang, masalah hubungan, masalah pekerjaan. Mulainya dari situ. Jawabannya diawali dengan Injil. Karena Injil selalu menghadirkan Allah dan kasih-Nya. Injil selalu menghadirkan anugerah serta kemurahan-Nya bagi kita di dalam kita menghadapi masalah kehidupan kita. Amin. Jadi kita perlu beritakan Injil. Bukan cuma kepada orang lain. Beritakan kepada diri kita sendiri setiap hari. Dan juga tentu kita perlu memberitakan Injil kepada orang lain. Saya berharap firman ini berbicara kepada kita semua. Dan saya sungguh-sungguh berdoa, minta kepada saudara, izinkan Injil, pengharapan karena Injil, keberanian hidup karena Injil membentuk hidup kita. Membuat kita menjadi orang yang penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan, penuh dengan semangat, penuh dengan kasih karena Injil. Izinkan Injil membentuk kehidupan kita. Kalau belum, mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin saudara perlu bertobat, mungkin saudara perlu beriman, mungkin saudara perlu menerima pengampunan Tuhan. Mungkin saudara perlu merubah hidup saudara. Izinkan Injil membentuk hidup kita. Menjadi orang-orang yang berani menghadapi apapun juga tantangan di dalam kehidupan ini. Amin. Dan saya tutup dengan Galatia 2 yang saya mau ajak kita bareng-bareng baca nih. Galatia 2 dimulai dengan kata-kata aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu juga Injil. Versi Paulus di dalam kitab Galatia. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Apa yang disalibkan? Aku yang lama, itu maksudnya. Apa yang disalibkan? Mungkin hawa nafsu kita. Mungkin manusia lama kita. Mungkin ambisi yang tidak ilahi. Mungkin hidup kegagahan kita. Injil selalu dimulai dari ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Tetapi ayat ini terusnya mengatakan, nanti kita ulangi ya dari 19b ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk
aku. Amin. Mau kita percaya ini? Mau kita pegang ini? Mau kita ucapkan ini? Mari bangkit mari bangkit bersama-sama saudaraku. Mari kita baca lagi ulang sama-sama ya. Mulai dari ayat 19b, mulainya dari sini. Jadi sebelum baca ini mungkin ayo kita pikir yuk apa yang rasanya kita tahu bahwa kita telah disalibkan dengan Kristus. Itulah permulaannya dari situ. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Percayakah saudara itu? Maukah saudara untuk mengatakan itu? Aku telah disalibkan dengan Kristus. Yuk kita baca 1, 2, 3. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah iman percaya kami. Biar Injil Tuhan, kabar baik dari Engkau yang membentuk kehidupan kami, membuat kami percaya akan kesetiaan-Mu, percaya akan kebaikan-Mu, percaya kepada anugerah dan kemurahan-Mu. Bukan hanya setuju, tapi percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, mari kita sembah Tuhan. We sing faithful. Faithful you are. Faithful. Faithful forever you will be. Faithful. Faithful you are. All your promises we sing, and all your promises are yes and amen. Faithful. Faithful You are faithful. forever you will be. Forever you will be faithful. You All your are. promises we sing, and All your promises are yes and now we declare that amen. He's faithful. Faithful you are. Faithful. Forever you will be. Forever you You are will be faithful. faithful. You Promises, are. yes and amen. All your promises Yes and amen. are yes and He is amen. faithful, faithful. Faithful. You are. You Yes, God, you are are. faithful. And Faithful. forever you will be. You have always Forever been. you You have will always be. been faithful. Faithful. You are faithful. You All your promises are yes and amen. And all your promises are yes and amen. Faithful. Faithful. You are. You are faithful, Lord. Faithful. Forever you will be, God. You have always been faithful. Faithful. Come on. We declare that His promises, His faithfulness, yes and amen. Yes, God. And all your promises are yes and amen. Yes, Lord. Faithful. You are. You are faithful. You are faithful, Lord. Faithful. Forever you will be. You will Forever be you will be. faithful, Lord. Faithful. You are. You are. And all your promises are yes and amen. All your promises. And all your promises are yes and amen. All your promises. And all your promises are yes and amen. Paulus mengatakan, aku memiliki keyakinan yang kokoh. Aku tidak malu terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, izinkan Injil Kristus menyelamatkan saudara. Jika Yesus belum ada di dalam hidup saudara, undang dia masuk dan tinggal
di dalam hatimu, di dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Undang dia untuk masuk dan tinggal di dalam hidupmu. Jika engkau tahu ada kehidupanmu yang engkau perlu bertobat, tidakkah ini waktu yang paling baik untuk itu? Mari bertobat, saudara. Mari berubah, saudara. Mari keluar dari dosa, keluar dari kegelapan. Berhenti hidup di dalam dosa. Katakan kepada Tuhan, kalau saudara mau bertobat, kalau saudara bertobat, dan saudara perlu anugerah Tuhan untuk bisa betul-betul tinggal di dalam pertobatan itu. Mari kita percayai dia sebagai juru selamat kehidupan kita. Apapun area hidup kami yang sedang dalam masalah, sedang dalam pergumulan, kami mau mengakui Engkaulah Tuhan dan juru selamat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan satu lagi, apakah ada kesalahan saudara yang saudara tidak bisa ampuni? Yang satu itu, mungkin orang lain tapi juga mungkin diri saudara sendiri. Mari kita lepaskan pengampunan, baik kepada orang lain juga kepada diri kita sendiri. Hanya dengan satu alasan, bukan karena kita layak diampuni, tetapi karena Tuhan mengampuni saudara. Terima kasih Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan berdasarkan pengampunan yang kami terima dari Tuhan, kami memutuskan untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, yang menyakiti kami. Karena Tuhan mengampuni kami, kami juga mau mengampuni diri kami sendiri. Dan biarlah kuasa dari pengampunan itu bekerja dan membebaskan kami. Untuk sepenuhnya kami hidup, dibentuk, dibangun oleh Injil Tuhan Yesus Kristus. Bangun hidup kami Tuhan, setiap kami di atas dasar Injil kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.